Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang Alhamdulillah mantap bantuan khusus dengan nominal sebesar Rp630.000 per bulan dicairkan setiap hari dan diberikan kepada KPM yang masuk ke dalam dua golongan ini. Kira-kira nantinya bantuan ini dicairkan dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk barang, dan apakah KPM PKH dan BPNT juga akan mendapatkannya? Simak video ini hingga akhir, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang Alhamdulillah mantap bantuan khusus dengan nominal Rp630.000 per bulan dicairkan setiap hari kepada KPM yang termasuk dua golongan ini ya sahabat itu. Nah, kira-kira nanti cairnya dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk barang, dan apakah KPM PKH dan BPNT juga akan mendapatkannya? Simak video ini hingga akhir ya sahabat itu. Nah sahabat itu, kemarin sore kita melakukan rapat Zoom meeting bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam rangka sosialisasi ya terkait dengan bantuan khusus, bantuan baru, yaitu bantuan yang nominal bantuannya ini tiap harinya besarannya adalah Rp21.000. Apabila di total bantuan ini per bulannya adalah Rp630.000 ya sahabat itu. Artinya bantuan ini diberikan bukan hanya satu bulan sekali seperti bantuan BPNT, namun bantuan ini diberikan setiap hari ya sahabat itu. Bantuan ini nantinya akan diberikan bukan dalam bentuk uang tunai seperti bantuan PKH ya sahabat itu. Namun bantuan ini nantinya akan diberikan dalam bentuk barang, namun bukan dalam bentuk sembako seperti bantuan BPNT. Barang dalam bentuk permakanan ya sahabat YouTube. Ada nasi, ada lauk pauk, ada potongan buah, dan juga ada air mineral. Bantuan ini ya disebut juga bantuan permakanan, diberikan kepada KPM yang termasuk dua golongan ini. Dua golongan ini itu apa saja? Yang pertama adalah golongan KPM lansia tunggal. Jadi lansia yang usianya sudah 60 tahun ke atas, namun dia di dalam kakaknya sendirian. Jadi dia tidak ada yang mengurus, artinya dia berdiri sendiri di dalam keluarganya ya seperti itu. Itu disebut sebagai lansia tunggal. Kemudian bantuan permakanan ini juga diberikan kepada KPM yang tergolong disabilitas tunggal. Jadi dia sudah disabilitas, dia di dalam kakaknya juga sendirian. Dan mereka ini untuk memenuhi kebutuhan dasarnya setiap hari, mereka dibantu oleh tetangganya, masyarakat sekitar yang berjiwa sosial tinggi. Oleh sebab itu, Kementerian Sosial Republik Indonesia membantu mereka dengan memberikan bantuan permakanan ini. Nantinya bantuan ini ya diberikan dalam satu hari 2 kali ya seperti itu, artinya 2 kali makanan. Ini nanti diberikan dalam satu hari dalam sekali pengiriman. Nah, bantuan ini nanti akan dikelola oleh Pokmas ya namanya ya sahabat itu. Jadi Pokmas ini nantinya akan mengurusi mereka dalam memberikan permakanan ini ya sahabat itu. Dan permakanan ini diberikan 2 kali dalam sehari, namun dalam satu pengiriman ya sahabat itu. Nah, bagi sahabat YouTube semua tentunya yang termasuk lansia tunggal ataupun disabilitas tunggal, ini harus memenuhi beberapa syarat atau kriteria supaya bisa mendapatkan bantuan permakanan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ini ya sahabat YouTube. Nah, diantaranya
yaitu syaratnya harus masuk di dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS ya sahabat YouTube. Namun apabila ada di suatu wilayah ada lansia tunggal ataupun disabilitas tunggal namun belum masuk di dalam data DTKS, maka kewajiban dari pemerintah daerah untuk memasukkannya ya sahabat YouTube. Kemudian termasuk lansia atau disabilitas tunggal yang miskin atau tidak mampu. Jadi kalau ada lansia tunggal atau disabilitas tunggal namun sejahtera atau sudah mampu, kaya, maka ini tidak bisa mendapatkan bantuan permakanan ini ya sahabat YouTube. Kemudian termasuk bukan pensiunan ya, juga bukan termasuk istri atau suami dari PNS, kemudian bukan purnawirawan dari TNI ataupun Polri atau pegawai BUMN ya sahabat YouTube. Kemudian syarat berikutnya diusulkan oleh pemerintah daerah, baik itu desa atau kelurahan atau pihak kecamatan, dan bukan termasuk penerima bantuan PKH, bukan termasuk penerima bantuan BPNT. Jadi bagi KPM PKH, KPM BPNT, meskipun lansia tunggal ini tidak bisa mendapatkan bantuan permakanan ini ya sahabat YouTube, karena sudah mendapatkan bantuan dari PKH ataupun dari BPNT. Nah, kemudian juga bukan termasuk KPM yang mendapatkan bantuan permakanan dari pemerintah daerah. Contoh, di daerah kami di Banyuwangi ada namanya program Rantang Kasih. Memang program Rantang Kasih ini menyasar kepada lansia ataupun disabilitas tunggal ya. Jadi di dalam kakaknya dia sendirian, jadi dia dibantu permakanan namun anggarannya dari pemerintah daerah ya sahabat YouTube. Nah, bagi masyarakat yang belum mendapatkan bantuan permakanan dari pemerintah daerah, maka bisa nih diusulkan untuk mendapatkan bantuan permakanan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ini ya sahabat YouTube. Jadi sudah jelas ya sahabat YouTube informasinya. Jadi bantuan khusus ini berupa bantuan permakanan. Jadi bantuannya nanti bukan dalam bentuk uang tunai namun dalam bentuk makanan, yaitu berupa nasi, kemudian ada lauk pauknya, ada potongan buah, kemudian ada air mineral. Dan bantuan ini anggarannya dalam sehari yaitu Rp21.000 per orang. Dan apabila dikalkulasi selama 1 bulan atau 30 hari, maka total bantuan yang diterima adalah Rp630.000. Di mana bantuan permakanan ini nanti diberikan 2 kali dalam sehari dan dalam 1 pengiriman ya sahabat YouTube. Dan menyasar kepada 2 KPM yang tergolong lansia tunggal, kemudian disabilitas tunggal, dan yang harus memenuhi beberapa syarat diantaranya masuk di dalam DTKS, bukan termasuk lansia ataupun disabilitas tunggal yang sudah mampu atau yang sudah sejahtera, kemudian bukan termasuk pensiunan dari PNS, istri ataupun suami dari PNS, bukan termasuk purnawirawan TNI, Polri ataupun pegawai BUMN, kemudian bukan termasuk penerima bantuan PKH dan juga bukan termasuk penerima bantuan BPNT, dan yang terakhir diusulkan oleh pemerintah daerah baik itu desa, kelurahan ataupun kecamatan. Jadi ada sistem pengusulan di sini ya sahabat YouTube. Dan bagi apabila ada lansia tunggal, disabilitas tunggal namun belum masuk DTKS, maka pemerintah daerah diharuskan untuk memasukkan si KPM tersebut supaya masuk di dalam DTKS agar bisa mendapatkan bantuan permakanan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ini ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, jadi itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan kita tunggu saja ya realisasi dari bantuan permakanan ini, karena bantuan permakanan ini nantinya anggarannya akan dibebankan kepada anggaran DIPA di Dirjen Rehabilitasi Sosial ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasinya. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.